Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dwi Miftahur Rahmi Putri, mahasiswa Universitas Riau, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Apakah kalian tahu berapa kali perubahan dalam sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini? Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga sekarang, negara kita sudah memiliki 10 kurikulum loh. Dimulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, kira-kira apa ya yang mempengaruhi perubahan kurikulum tersebut? Adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun, dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, untuk mengenal lebih lanjut mengenai kurikulum nasional, yuk simak penjelasan dari video berikut. Dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar suatu mata pelajaran. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan juga jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai dan kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, banyak yang mengkritik kurikulum ini dengan sebutan tidak ideal
beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kurikulum 1984. Kurikulum ini disebut sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Melalui kurikulum 1984 ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, disebut dengan cara belajar siswa aktif. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini, ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dari KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang dirubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Nah, yang terakhir, kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pemikiran kompetensi yang berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.